Selamat pagi semuanya. Semangat tentunya ya. Saya hari ini sangat semangat sekali. Saya akan kasih beberapa tips untuk khususnya untuk Anda para leaders supaya Anda dalam bekerja semakin punya efektivitas dan produktivitas. Nah, biasanya coba sebelum saya mulai, saya akan tanya dulu pada semua yang nonton video saya. Apa tugas utama seorang leader? Apa tugas utama seorang leader? Silakan tulis di chat atau silakan tulis di note ya, apa tugas utama seorang leader? Ya. Yang pertama adalah kalau Anda tahu tugas utama seorang leader, ya, Anda boleh tuliskan dulu jadi notes Anda di catatan Anda. Tugas utama seorang leader adalah menciptakan leader baru. Ya, menciptakan leader baru. Ya, sepertinya kayak yang mudah kalau disampaikan. Tapi ternyata untuk menciptakan leader baru perlu perjuangan, perlu fokus, perlu komitmen, perlu kita kasih training, perlu kita kasih edukasi dan sebagainya. Ya, tentunya untuk mencetak leader baru ya pasti membutuhkan usaha, energi, waktu ya, pengajaran dan sebagainya. Nah, tapi yang lebih penting adalah bukan hanya kita mencetak leader baru. Itu betul adalah hasil akhir dari seorang leader. Yang paling penting adalah seorang leader mesti memiliki yang namanya visi, mesti memiliki yang namanya tujuan, mesti memiliki yang namanya goal, ya kan? Jadi saya kalau mencetak leader baru diarahkannya kemana? Saya kalau mencetak leader baru, apa yang akan saya fokuskan untuk mereka bisa berkembang? Kan begitu. Jadi kalau kita tidak punya goal, kita tidak punya tujuan, kita tidak punya arahan yang jelas, apa hasilnya? Apa yang kita akan bentuk mereka ke arah mana? Contoh misalnya gampangnya begini, saya misalnya seorang guru berenang, ya, atau seorang swimming coach, gitu kan. Nah, saya ingin agar anak-anak didik saya mereka bisa berenang lebih cepat daripada saya, kan gitu. Jadi kalau saya sebagai seorang swimming coach, tapi saya hanya bisa berenang untuk saya sendiri, ya saya tidak bisa mencetak anak-anak saya, ya berarti saya sebagai coach tidak berhasil, kan gitu. Nah, sama sebagai seorang coach pertama-tama saya harus menguasai dulu ya bagaimana skillnya, bagaimana cara berenang dengan cepat dan bahkan mungkin saya juara gitu ya. Nah, itu kan sebagai coach. Nah, balik lagi sebagai seorang leader, berarti kita harusnya menguasai dulu tekniknya, skillnya dan sebagainya sehingga pada saat kita mengajarkan tim kita, mereka juga lebih jelas arahannya dan tujuannya bukan hanya mengajarkan tapi membuat mereka berhasil mencapai goal yang mereka mau. Oke. Nah, itu adalah dasarnya. Nah, dalam video ini saya akan sampaikan ya bahwa seringkali dalam video-video saya itu kan saya sudah banyak sekali sharing mengenai banyak hal. Tapi khususnya di video kali ini adalah saya fokus kepada meeting ya, kualitas meeting. Bagaimana meeting menjadi meeting yang super super efektif. Ya, ada 7 tips yang saya ingin sampaikan di dalam video ini supaya Anda semakin jelas apa tugas atau apa prioritas utama pada saat Anda melakukan meeting. Pertanyaan dulu kepada Anda semua. Silakan tuliskan di catatan Anda, apa itu meeting? Apa itu meeting? Ketemu aja, ngobrol-ngobrol, brainstorming, diskusi, atau apa sih meeting? Kenapa perlu meeting? Kenapa perlu koordinasi antar tim itu kenapa? Coba silakan tuliskan di catatan Anda. Kenapa saya perlu melakukan meeting? Dan seberapa sering dalam seminggu saya melakukan meeting? Apa saja yang dibahas dalam sebuah meeting? Silakan tuliskan di chat. Atau silakan tuliskan di catatan Anda. Kenapa harus meeting? Seberapa penting meeting harus kita lakukan? Dan dalam meeting biasanya ada apa saja yang dibahas dalam sebuah meeting. Itu yang paling penting. Oke. Nah, jadi dalam video ini saya akan bahas ada 7 tips ya pada saat kita melakukan meeting. Oke. Ada 7 tips supaya kita melakukan meeting dengan super super efektif. Efektif itu artinya apa? Efektif artinya meeting tersebut punya dampak, punya impact yang bagus buat yang membawakan meeting dan juga peserta di dalam meeting tersebut. Dampak positif itu misalnya adalah gara-gara meeting itu ya, maka dalam 1 minggu mereka bisa mengerjakan actionnya dan dalam action yang dikerjakan ternyata hasilnya lebih baik daripada sebelum melakukan meeting. Misalnya contoh, Anda meeting melakukan satu strategi. Di dalam strategi itu timnya langsung melakukan strategi-strategi yang dilakukan. Misalnya lakukan strategi, oh kita harus misalnya prospek beberapa customer yang mereka tadinya mungkin tidak mau membeli. Akhirnya dengan ada strategi yang dilakukan,
juga ada role play misalnya dilakukan di dalam satu meeting itu ternyata mereka action dan hasilnya ternyata betul prospek yang tadinya tidak beli jadi beli. Nah, berarti kan meetingnya efektif. Ya, jadi yang bikin efektif adalah setelah dilakukan pekerjaan tersebut atau setelah dilakukan actionnya, hasilnya baik. Ya, hasilnya ada perubahan, hasilnya ada dampak yang berbeda. Itu efektif. Tapi kalau cuma meeting, ngobrol-ngobrol, diskusi, tapi setelah meeting udah selesai, ya seberapa efektif meeting itu. Dan yang paling penting adalah berapa banyak waktu yang terbuang, waktu Anda, waktunya tim Anda, cuma meeting. Dan meetingnya nggak tahu kemana aja ngobrolnya dan gimana pun. Tidak dicatat dan sebagainya. Jadi jangan underestimate atau jangan anggap remeh sebuah meeting. Karena perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang memiliki kualitas meeting yang betul-betul super efektif. Ya, oke. Yang pertama, buang meeting yang tidak efektif. Nah, jadi tips yang pertama dari saya adalah kalau Anda ingin memiliki meeting yang berkualitas, pertama, buanglah meeting yang tidak efektif. Jangan karena ada satu aturan dari perusahaan ataupun ada satu arahan, oh pokoknya harus meeting nih setiap hari nih, harus meeting nih setiap minggu minimal 3 kali. Jangan gara-gara satu aturan standar seperti itu, Anda melakukan meeting. Jadi Anda melakukan meeting hanya karena standarnya udah begitu, aturannya udah begitu. Ya karena memang sudah biasanya seperti itu. Jangan. Kenapa? Apalagi kalau meetingnya gara-gara cuma karena aturan saja dan yang penting saya hadir, duduk, diem, ngobrol juga enggak, aktif juga enggak, ngapain meeting? Ya kan? Buat apa? Buang-buang waktu Anda. Jadi buanglah meeting yang tidak efektif. Coba Anda pikirkan meeting yang tidak efektif itu kayak gimana sih? Ya cuma ngobrol ataupun cuma meeting tidak ada aturannya, tidak ada catatan apa yang dibahas, tidak ada angka yang dibahas, tidak efektif pastinya. Ya, buat apa meeting kalau seperti itu? Ya, jadi lebih baik buang. Jangan sampai waktu Anda terbuang cuma meeting yang tidak ada ujungnya kemana gitu, nggak ada tujuannya, nggak punya planningnya. Ya, atau meeting yang tidak ada satu arahan yang jelas. Buat apa meeting? Ya, lebih baik meeting betul-betul yang sangat efektif. Nggak perlu harus lama, bisa jadi mungkin setengah jam, tapi betul-betul kualitas. Ya, yang pertama adalah buanglah meeting yang tidak efektif. Oke, yang kedua, meeting yang super efektif adalah dalam satu meeting harusnya membahas strategi. Sekali lagi, meeting yang efektif adalah dalam satu meeting harusnya membahas strategi. Jadi apa itu strategi? Strategi adalah cara bagaimana supaya hasil atau cara bagaimana supaya action yang dikerjakan itu jauh lebih improve, jauh lebih baik. Misalnya contoh kalau saya di dalam sebuah misalnya saya bikin konten ya di YouTube, di TikTok dan sebagainya, saya bikin strategi bagaimana supaya konten saya yang melihat lebih banyak. Strateginya seperti apa? Pembahasan urutannya dicek, bahasanya dicek kembali, ya kan? Dan sebagainya. Mungkin dari segi bukan hanya kontennya, tapi juga lightingnya, ya, ataupun macam-macam hal editing videonya, itu semua part of strategi, ya kan? Jadi kalau kita cuma cuma buat konten misalnya contoh, tapi tidak ada strateginya, bisa jadi mungkin yang nonton sangat sedikit. Jadi pasti ada alur ceritanya dan sebagainya. Kalau kita mengunjungi customer, ada strateginya, ya kan? Bagaimana buka pembicaraannya, bagaimana cara bertanyanya, bagaimana menggali kebutuhannya, itu semua pakai strategi. Tidak mungkin kita polos-polos. Jadi sama, dalam meeting pun harus ada strateginya, ya. Termasuk strategi pada saat kita pembahasan, apa dulu yang dibahas, bagaimana kita membreakdown beberapa isu-isu ataupun beberapa masalah, itu semua ada urutannya, ada SOP-nya. Jadi dalam satu meeting yang penting harus bahas strategi. Ya, strategi ini itu yang sangat penting. Jadi mungkin kita harus tanya sama tim kita, strategi apa yang paling efektif untuk kita bisa mencapai hasil ini, minggu ini, target ini. Itu harus jelas. Dan tipsnya adalah pastikan semua aktif. Maksudnya semua harus ngomong, semua harus speak up, semua harus sharing. Jangan capek satu orang yang terus dominan gitu kan. Dia lagi gitu ya. Lu lagi gitu kan, double L. Lu lagi, LL gitu kan. Lu lagi yang ngomong. Ya, menurut saya itu bukan meeting. Kalau lu lagi itu speech namanya. Ya, tahu speech pidato. Ya, pidato dia aja yang ngomong, ya kan? Tapi kalau namanya meeting semua harus aktif. Kedua, brainstorm ide. Brainstorm ide itu adalah ya masing-masing kasih ide. Menurut kamu idenya gimana? Menurut kamu idenya gimana? Jadi masing-masing mengutarakan idenya dan tidak ada ide yang jelek.
Jadi setiap ide dicatat 1, 2, 3. Mungkin satu orang kita bikin aturan di dalam sebuah meeting. Oke, dalam meeting kita adalah setiap orang yang hadir dalam meeting ini harus mengungkapkan minimal 2 ide. Tidak ada ide yang jelek, tidak ada ide yang bodoh, tidak ada ide yang tidak bermanfaat. Semua ide pasti punya impact-nya. Ya, semuanya harus melakukan ide. Ini, dan sebagainya. Semua harus aktif. Jadi jangan ditunggu. Maksudnya jangan nunggu. Kamu apa? Udah, aku belum ada nih idenya, belum kepikiran idenya. Nggak bisa. Harus ada. Masa nggak kepikiran? Ya, kita kan setiap hari pasti belajar sesuatu, dengar dari mana, belajar dari mana, pasti ada idenya. Jadi jangan, aduh, aku nggak ada ide nih. Aduh, kayaknya hari ini nggak mood, jadi makanya aku nggak punya ide yang brilian. Nggak perlu harus brilian. Yang penting ada ide, dan menurut kita secara common sense, secara logika, itu masuk akal. Lakukan aja. Oke? Dan pastikan, nah ini yang nomor 3, memastikan semua di halaman yang sama. Artinya, misalnya kita membahas tentang GT, ya semuanya ngomongin tentang GT. Misalnya kita bahas tentang MT, ya ngomong semua tentang MT. Ya semua yang berhubungan dengan pembahasan tersebut. Specifically, oke, kita bahas tentang misalnya bagaimana pengiriman supaya lebih efektif, contoh gitu kan. Ya udah, semuanya bahas tentang pengiriman efektif bagaimana. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kalau customer-customer yang punya stok banyak, bagaimana cara jalan keluarnya. 1, 2, 3. Jadi semuanya di halaman yang sama. Semuanya di topik yang sama. Jangan sampai keluar-keluar dari topik. Jadi yang sebagai seorang leader yang memimpin meeting, mereka harus pastikan bahwa topiknya ke sini ya. Kita harus bahas topik ke sini. Jadi kita boleh aja punya contoh ini, tapi kembali ke topik, selalu kembali ke topik, ya kan? Karena semua kalau sudah ini, tapi pengiriman nanti ngomong gudang, nanti ngomong pengiriman, nanti ngomong lagi mungkin apa produksi, ya kemana-mana. Jadi fokus ke topik yang kita harusnya akan bahas. Fokusnya kepada topik yang sama, halaman yang sama, artinya topiknya sama. Lalu oke, kita di awal meeting kita bicara sebagai leader, kita bilang gini, oke. Tujuan dari meeting hari ini adalah kita akan bahas bagaimana supaya kita bisa membantu customer-customer kita yang stoknya banyak dan kita bisa menawarkan produk-produk baru yang belum pernah ditawarkan. Nah, hasil dari meeting hari ini adalah akhirnya kita punya 5 ide yang kita sudah brainstorm bersama, dan 5 ide itu yang akan kita lakukan di minggu ini. Jelas, agendanya jelas. Ya, memastikan halamannya sama, semuanya sama-sama dan semuanya aktif dan semuanya kasih ide. Itu yang nomor 2. Oke. Yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 begini. Meeting itu bisa macam-macam. Ada meeting yang secara mingguan, artinya semua orang dikumpulkan, termasuk anggota-anggota timnya, supervisornya, staffnya, ya, termasuk leadernya. Bisa jadi mungkin divisi lain juga diikutsertakan. Ya, ada juga meeting yang one on one dengan PIC kunci. Misalnya saya adalah sebagai seorang leader, saya ingin memantau satu area, misalnya GT, misalnya saya ingin memantau satu area, misalnya contohnya daerah Majalengka dan misalnya Kuningan, contoh. Saya panggil satu orang PIC-nya dan saya meeting one on one dengan dia. PIC-nya siapa? Oh, dia adalah misalnya PIC untuk area Kuningan dan Majalengka. Ya udah, saya panggil dia. Saya tanya, gimana setelah kamu di sana? Saya tanya, oke, setelah kamu menggarap 2 area tersebut, apa satu pembelajaran besar dari area tersebut yang bisa kita improve lebih lagi? Contoh. Jadi dengan kita meeting langsung one on one dengan PIC kunci, kita lebih tahu akar permasalahannya apa. Jadi biasanya kita kalau cuma datang terus ngumpulin semua terus nggak pernah bahas detail tentang dengan PIC-PIC-nya one on one, akhirnya kita nggak tahu duduk permasalahan yang utama yang terjadi di dalam lapangan tersebut untuk orang ini apa. Akhirnya kita nggak, strategi kita cuma global. Tapi kalau kita meeting one on one dengan orang yang kunci di daerah situ, kita akan lebih tahu, oh, kenapa kamu merasa begini? Kenapa pembelajarannya apa? Jadi kita bisa tahu orang ini seberapa ngerti di pengembangan era tersebut, orang ini seberapa punya wawasan yang lebih ataupun kreativitasnya seperti apa, kita bisa tahu dari jawaban mereka, dari apa yang sudah mereka lakukan. Dan penting melakukan PIC meeting itu artinya kita juga bisa memastikan progres yang mereka lakukan itu bagaimana, karena mereka PIC-nya. Kalau sebagai PIC mereka tidak tahu progresnya atau tidak optimal secara progres, bagaimana mereka bisa menjalankan tugas sebagai PIC dengan lebih efektif. Jadi penting meeting dengan PIC kunci. Meetingnya bisa dilakukan berapa sering, coach? Tergantung ya. Kalau Anda merasa PIC kuncinya progresnya terlalu lambat, Anda lakukannya lebih sering. Tapi kalau misalnya sudah cepat sesuai progres, ya Anda lihat, berarti mereka bisa melakukan itu. Dengan balik lagi, jangan sampai Anda membuang waktu Anda dan membuang waktunya orang tersebut. Karena masing-masing punya waktu yang harus dialokasikan. Jadi pastikan, kalaupun harus meeting one on one dengan PIC tersebut,
pastikan kualitas meetingnya juga memang berbobot. Karena misalnya contoh, Anda meeting one-on-one dengan PIC tersebut. Anda buang waktu 1 jam, dia buang waktu 1 jam. Tapi dalam 1 jam pembahasannya cuma minggu lalu begini, terus ya udah lebih baik ya udah hari ini lebih improve ya, semangat ya. Buat apa 1 jam ngomong begitu? Lebih baiknya bagaimana, improvementnya bagaimana, apa yang kita lihat menjadi kekurangan di minggu lalu, apa yang harus diimprove di bulan ini, apa yang harus diimprove di minggu ini, berdasarkan data. Nih saya lihat data minggu lalu, kamu kunjungin prospek 10, ya dari 10 ini yang beli cuma 1. Nah minggu ini kamu targetnya berapa? Bingung. Nah dijelas. Kalau minggu lalu cuma 1, minggu ini kalau lebih baik berapa? 2. Yakin bisa 2? Iya sih, kayaknya 2, tapi ya, nah itu kan masih dibahas lagi. 2, cukup nggak 2? Kalau misalnya lihat dari target, harusnya KPI-nya berapa setiap minggu dapatnya? Hitung. 2, oke, tapi kalau misalnya bisa 3, bisa nggak? Bisa. Oke, supaya bisa 3, langkahnya apa aja yang kamu akan lakukan minggu ini? Planningnya gimana? Kan jelas. Jadi kita lakukan meeting one on one itu benar-benar dengan angka, dengan data, bukan cuma ya semangat ya, bagus ya oke, saya senang kamu bisa berjuang, ayo pokoknya semangat lagi. Ya itu sih nggak berguna menurut saya, karena kalau cuma kasih, ya itu bagus sih bisa kasih motivasi, tapi direct angka yang diukurnya apa, progresnya apa, secara angkanya gimana. Jadi sebagai leader jangan cuma meetingnya kualitatif, saran saya harus kuantitatif. Karena kalau hanya kualitatif, itu tidak bisa diukur. Coba, yuk semangat ya. Yang lebih baik kerjaan dong. Ayo dong, kita semakin lebih harus punya jiwa yang lebih termotivasi. Terus apa yang diukurnya? Tapi kalau kuantitatif, oke, sekarang kamu jualnya 5 SKU. Minggu ini bisa tambah 2 SKU tambahan jadi 7. Kalau kamu saya lihat ada 2 improvement, berarti kamu udah progress. Ya, gimana caranya jual tambah 2 lagi? Caranya begini, begini. Ayo kita role play dulu. Ayo 10 menit kita role play dulu. Coba gimana caranya melakukan tambah 2 SKU? Langsung role play. Ayo sekarang kamu gimana cara mengunjungi kalau ketemu second layer misalnya atau ketemu toko yang di second layer itu apa aja yang kamu harus lakukan? Pertama-tama gimana? Kalau tokonya bilang ini gimana? Coba role play sebentar, 15 menit. Langsung one on one. Langsung betulin saat itu. Jadi jangan tunggu lagi, tunggu lagi, tunggu lagi. Ya, itu terlalu lama. Ingat, setiap meeting harus efektif. Jangan buang waktunya ke Anda, jangan buang waktunya mereka. Karena kita tidak mau buang waktu yang hanya lakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, sayang waktu. Waktu sangat mahal. Dan saya rasa kalau Anda benar-benar bisa melakukan meeting one on one dengan sangat-sangat efektif, hasilnya dampaknya akan langsung progres secara lebih efektif lagi. Oke. Nah, yang keempat, meeting secara on time. On time artinya ya tepat waktu. Tepat waktu pada mulai, tepat waktu akhir. Jadi kalau kita bilang meetingnya 1 jam, benar-benar 1 jam. Ya, kalau meetingnya 2 jam, ya benar-benar 2 jam. Jadi jangan lebih dari waktu yang ditentukan. Kalau kurang boleh nggak, coach? Kan katanya harus ini. Ya boleh, atau lebih boleh nggak? Ya boleh. Cuma harus efektif. Balik lagi. Kalau kita efektif, mau on time, efektif dan on time udah pasti itu akan bermanfaat. Jadi usahakan on time. On time bukan hanya tepat waktu datang dan tepat waktu pulang, saya rasa ya, atau tepat waktu selesai. On time itu artinya adalah pada saat kita melakukan meeting, ya, setiap pembahasan kan ada rundown-nya, ya. 15 menit pertama apa, 15 menit kedua apa, 15 menit ketiga apa misalnya. Dan setiap 15 menit memang pembahasannya sesuai on time. Ya, boleh lebih-lebih dikit ya mungkin oke, tapi toleransinya tidak bisa terlalu molor. Karena kalau satu pembahasan akhirnya yang tadinya harusnya 15 menit jadi dibahas setengah jam kan 15 menit molor. Akhirnya nanti kesananya 15 menit lagi molor, 15 menit lagi molor. Jadi jangan sampai oke, kita mulai jam 8 nih, selesai jam 9. Ya, karena terpatok dengan on time berarti pembahasannya bisa panjang banget di situ dan harus selesai benar-benar jam 9 katanya masih on time coach. Iya, tapi kita logika harus main juga. On time itu mulai dan akhir juga selesai, tetapi setiap rundown yang akan diberlakukan itu juga harus secara sesuai dengan schedule. Itu poin saya. Dan jangan sampai pembahasan itu yang gara-gara udahlah jam 9 selesai, ya udah dicepet-cepetin. Ya nggak bisa kayak gitu juga ya. Nanti malah yang dicepet-cepetin itu justru yang berguna malah tidak dibahas. Jadi selalu logikanya dimainkan, common sense-nya dimainkan. Jangan semua on time cuma lihatnya kotak-kotak. Ya, on time secara mulai dan akhir, tapi rundown pun harus sesuai dengan proporsi yang akan dibahas di dalam meeting tersebut. Nomor 5, hanya tim yang relevan saja yang ikut meeting. Nah, ini penting.
Meeting. Ayo, semua, yo, yo, yo. Semua boleh nggak? Boleh. Ini boleh nggak? Boleh. Ini boleh nggak? Boleh. Terus karena dia cuma bengong. Ya, pokoknya ya data kita begini-begini. Ya, bengong. Akhirnya bengong-bengong dia nggak perhatiin meeting, dia cuma main handphone. Ya Pak, bagus. Atau kalau online ya pakai foto gitu kan, orang nggak tahu di mana. Ya, apakah ada di situ, hadir di situ atau enggak? Ataupun kalau hadir, mukanya hadir tapi tangannya di sambil lihat handphone. Karena menurut dia pembahasannya nggak relevan buat saya. Saya juga nggak usah dengerin buat apa. Ya saya bisa sambil melakukan yang lain kan berarti buang waktu dia. Ngapain? Jadi lebih baik meeting, tapi kita pilih apakah pembahasan ini relevan nggak untuk orang ini ikut. Kalau nggak ada relevannya, nggak usah ikut meeting. Daripada buang waktu mereka, buang waktu Anda juga, dan mereka nggak konsentrasi, nggak produktif, buat apa? Jadi pastikan hanya tim yang relevan saja yang ikut meeting. Ya, jadi kalau timnya tidak relevan, tidak perlu harus ikut meeting. Ini sangat common sense sekali. Ya, ingat relevan artinya berhubungan, ya, dan mereka juga harus aktif memberikan saran, ide, masukan dan sebagainya. Dan lagi-lagi dalam satu meeting seharusnya pembahasannya positif. Jadi kalau kita lagi bahas positif, jangan yang lainnya negatif gitu. Wah, iya Pak, tapi nggak gampang nih begini-begini. Akhirnya membuat meeting jadi semakin panjang. Dan yang paling penting memang harus open and honest. Artinya begini, bisa aja mungkin kita ikut meeting motivasinya yang penting gue saat ini saya hadir aja deh, orang diminta sama leader saya hadir aja. Terus begitu disuruh ungkapin pendapat ya ungkapin pendapat juga, tapi cuma surface gitu loh. Cuma di permukaan, tidak betul-betul 100% saya memberikan masukan, memberikan ide dan sebagainya. Saya ditanya saya jawab, ditanya saya jawab, itu kan kelihatan. Ya, ada 4 hal kan yang harus Anda fokuskan kan supaya Anda bisa efektif kan. Yang pertama, Anda memilih untuk saya tidak ikut bermain. Artinya saya diam aja. Ditanya, nggak ada punya ide, nggak ada, tidak ikut bermain. Yang kedua, pura-pura bermain. Ya, bagus, ya, bagus, ya, bagus, oke, ya, oke. Pura-pura, yang penting supaya dilihat saya aktif. Yang ketiga adalah, saya bermain, tapi saya demi supaya tidak kalah. Ditanya, ya jawab sih dia. Daripada saya nggak ditanya nanti saya malah ditegur, ya saya jawab lah. Tapi tujuannya karena saya ya saya cuma kontribusi aja lah, takutnya nanti dibilangin saya nggak aktif lagi kan. Jadi saya main, tapi supaya saya tidak kalah gitu, dalam hal saya tidak ditegur. Atau saya beneran bermain untuk menang. Nah, itu lain. Kalau bermain untuk menang, berarti begitu saya ditanya, saya akan kasih idenya. Begitu saya ditanya, saya akan kasih masukannya. Begitu saya misalnya diberikan feedback, diberikan masukan, saya akan merespon dengan positif. Iya, benar juga ya. Iya Pak, tapi kalau di lapangan tuh beda Pak dengan apa yang di kantor dimitingkan. Di lapangan tuh Bapak nggak tahu begini-begini, kan negatif tuh. Orangnya suka begitu kan, negatif. Ya Pak, Bapak nggak tahu Pak. Betul, secara teori benar, tapi di lapangan nggak sama Pak. Itu kan mulai negatif kan. Makanya Pak, kalau bisa begini. Saya tuh udah pernah lakukan apa yang Bapak lakukan kok, tetap aja nggak bisa. Jadi orang kan negatif. Nah itu membuat meetingnya jadi berat. Harusnya gimana responnya? Ya sih Pak, setuju mungkin secara teori benar, dan memang di lapangan saya tahu di lapangan berbeda, tapi saya akan coba apa yang Bapak kasih kepada saya. Nanti kalau misalnya ada perubahan, saya akan info ke Bapak. Tapi kalau ada masalah boleh Pak, saya kasih masukan lagi. Jadi lebih positif. Jadi saya melihat banyak dalam sebuah meeting, leadernya positif, ada beberapa tim yang lain juga positif, tapi saya satu orang yang the dude. Jadi itu negatif sendiri. Jadi orang lain ngomong positif ya, benar-benar positif ya, bukan karena ingin didengarkan hal yang positif aja. Jadi saya menyampaikan sesuatu yang ingin didengar, ingin didengar bagus gitu. Padahal sebetulnya enggak. Ya enggak juga. Terus terang boleh, tapi responnya positif. Terus terang boleh. Ya Pak, memang di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan secara teori, betul. Nah, cuman saya merespon tetap positif. Saya melihat memang sih tidak sesuai dan saya tahu di lapangan berbeda. Tapi ada poin-poin yang menurut saya itu bagus Pak. Poin-poin ini bagus dan saya akan bisa coba di situ. Itu kan lebih positif daripada gini. Ya, Bapak teori sih teori, tapi di lapangan beda, Pak. Belum tentu semua bisa diterapkan. Itu kan beda itu di teori. Lapangannya lain, Pak. Tetap pakai cara saya udah pernah coba, tokonya tetap nggak mau. Berarti kan dianya nggak mau berubah. Selalu negatif. Nah, itu akan sulit. Ya, jadi walaupun tim itu relevan, sesuai, tapi kalau responnya negatif, ya, itu bisa jadi merusak meeting tersebut. Ya, responnya harus terus terang, jangan respon yang hanya ingin didengar baik gitu ya, tetapi merespon dengan terus terang, tapi kita cara berpikirnya atau mindsetnya kita positif. Jadi bayangkan gini, kalau ada meeting, tujuan meeting kan sebenarnya efektif untuk membantu kita di lapangan, gitu kan? Nah,
Kalau kita responnya belum apa-apa negatif, jadi otomatis secara mindset kita nggak mau dengerin, kita nggak mau belajar, kita nggak mau berusaha untuk mencoba sesuatu yang baru, menutup diri. Akhirnya buat apa meeting? Walaupun Anda relevan pun percuma, meeting tidak akan efektif juga karena Andanya sudah menolak kan begitu. Ya, sering terjadi seperti itu dan leadernya diam aja lagi, nggak tegur, nggak kasih arahan gimana, udah diam aja. Nah di sini juga perlu leader yang tegas. Kok kamu dari tadi, kalau saya dengerin kamu kayaknya responnya negatif sih. Terus dia kan ditanya gitu kan, mungkin dia enggak pak, emangnya terjadi begini di lapangan gimana? Memang bapak teori nggak bisa dipakai di lapangan. Nah udah jadi langsung debat tuh. Hati-hati ya. Saya dengar kamu kayaknya responnya kurang positif. Emang kenapa sih? Atau mungkin pertanyaan begitu. Saya dengar kamu kelihatannya responnya kurang positif. Ada sesuatu apa yang membuat kamu kayaknya tidak bisa menyerap apa yang kita berikan secara ini? Memang saya setuju ini adalah beberapa konsep yang mungkin hanya terjadi di area sini, mungkin di area situ tidak bisa. Tapi mungkin ada poin-poin penting nggak yang menurut kamu bisa diterapkan di sana? Atau semuanya memang malah tidak bisa? Kan kayaknya ada sesuatu hal yang sepertinya kamu menolak secara gimana supaya tidak mungkin itu tidak sama dan sebagainya. Ada sesuatu hal apa? Itu kita mesti gali. Oh enggak pak, udah bagus kok gini-gini. Atau pak enggak pak, ya karena menurut saya memang yang bapak sampaikan itu memang nggak ada hubungannya sama saya. Bapak kan dari sini, saya kan dari situ. Bapak nggak pernah kesini, coba bapak kesini kan jadi negatif. Jadi jangan, saya sarankan ya, responlah dengan positif, belajarlah dari setiap orang yang menyampaikan ide dan sebagainya. Jangan belum apa-apa udah idenya begitu, begini. Jadi udah negatif. Jangan begitu. Walaupun Anda relevan, tapi kalau Anda negatif, meeting itu akan semakin berat dan akhirnya mau bagaimana efektif? Ya, argumentasi akan terjadi, masing-masing punya ego, sulit. Ya, betul teori ataupun betul apa yang dibahas bisa jadi mungkin kurang mengena karena beda di lapangan. Setuju. Tapi maka itu di dalam meeting spesifik ya, semakin lebih spesifik pembahasannya, ada angka dan sebagainya, dan kita merespon dengan positif, pasti hasilnya akan baik. Ya coach, ngomong mah gampang, coba dilakukan. Nah itu, maka dalam setiap meeting cobalah. Tujuan meeting kan sebetulnya untuk membantu kita semua. Tujuan meeting kan tujuannya supaya kita dapat jalan keluar yang baik. Bukan untuk berargumentasi, bukan untuk ribut, bukan untuk mencari siapa yang salah. Kan bukan begitu. Tujuan meeting supaya kita dapat solusi. Ya kalau Anda belum dapat solusi, tanyalah dengan positif. Kalau Anda belum dapat solusi, tanyalah dengan cara yang lebih merespon dengan lebih baik, dengan lebih kita mau belajar. Kan gitu, mindsetnya mau belajar. Kalau kita belum apa-apa, nanya untuk ngetes, nanya untuk sekedar kita mau tahu aja, atau kita mau pengen dilihat bahwa Anda aktif, ya sulit, motivasinya begitu. Akhirnya Anda sendiri akan merasa meeting itu nggak berguna buat Anda. Kenapa? Karena Anda sendiri yang punya mindset, meeting buat apalah, paling juga standar doang. Ya, yang penting saya aktif, saya udah ngomong, saya udah nanya. Jawabannya aja nggak sesuai dengan pertanyaan saya. Udah jelek tuh kayak gitu. Ya, susah kan? Akan sulit pastinya. Sebagai leader ya pasti akan susah. Dan akhirnya leader akan bilang ini, capek lah ngurusin tim kayak gitu, lebih baik saya nggak usah ngomong sama dia. Yang rugi siapa? Anda juga, mereka juga kan gitu. Jadi cobalah dalam sebuah meeting be positif ya, karena tujuan meeting sebetulnya adalah positif, bukan untuk saling menjelekkan, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling menyindir. Kalaupun ada beberapa sindiran atau bukan sindiran sih, ada beberapa hal yang kena. Ingat, orang sukses anti baper. Orang sukses anti baper. Jadi jangan sampai baper. Oke? Nomor 6. Semua harus speak up. Artinya semua harus memberikan suara. Ingat, mindsetnya positif ya. Bukan semua speak up, semua ngomong, wah bah, semua, terus komplain segala macam. Bukan komplain. Ya, kita menyuarakan sesuatu, kita punya pendapat. Jadi komplain, kalau kita ganti kata komplain itu menjadi satu masukan atau satu feedback, itu kan lebih bagus. Satu inputan, bukan komplain. Komplain itu negatif. Diganti jadi masukan atau jadi satu hal yang kita sebut adalah feedback. Ya, insight, inputan. Kenapa harus ada inputan? Karena kalau kita mau maju, pastinya ada inputan. Kan gitu, pastinya ada orang kasih feedback sama kita, kasih masukan, kan itu bagus. Misalnya, kamu harusnya lebih rajin lagi, kamu harusnya lebih semangat lagi, atau kamu harusnya lebih kreatif lagi. Ada orang mungkin bisa kasih masukan secara positif, tapi ada orang yang nggak bisa ngomongnya mungkin lebih baik gitu ya, atau mungkin mereka bisa ada dipoles gitu kan. Ya menurut saya sih kamu mungkin bisa lebih rajin lagi,
Atau kalau menurut saya kamu kayaknya bisa lebih menggali lagi. Itu kan lebih positif. Tapi ada leader yang ngomongnya langsung gitu. Kamu kayaknya malas amat sih. Atau kamu kayaknya kok gitu aja nggak ada usaha sih. Nah kan bisa begitu. Ada orang yang ngomongnya langsung jeger kayak gitu. Ya Anda nggak boleh baper. Sebetulnya maksudnya positif. Cuma Anda mengartikannya negatif. Akhirnya Anda jadi gara-gara digituin baper, nggak mau ngomong, nggak mau speak up, atau merasa minder. Ah, lu mah apa sih yang lu ngomong tuh kayaknya nggak relevan deh. Udah digituin sedikit, malas ah. Atau mungkin leadernya nggak gitu, cuma dia bilang nggak ngerespon dengan positif aja kita udah baper. Nah, akhirnya kita nggak mau speak up, akhirnya kita nggak mau kasih apa suara. Terus bilangnya lagi batuk, lagi batuk. Nah kan sebetulnya alasan ya. Jadi di dalam meeting ini semua harus kasih suara dan ingat positif, positif, positif ya. Meeting tujuannya adalah positif. Meeting tujuannya supaya kita memecahkan sebuah masalah, memecahkan sebuah uh, problem yang ada, gitu kan? Bukan tujuannya untuk sekali lagi menyalahkan, menyindir, membuat seseorang jadi malu, bukan begitu tujuannya. Ya, kalaupun Anda kena, ya sudah, berarti itu masukan buat Anda. Sebagai leader pun mungkin sama, ada beberapa leader yang nggak mau disalahkan gitu kan, ya termasuk saya juga. Kadang-kadang saya juga, oh udah bener kok, ya kita kalau memang harus salah ya kita akui. Ya mungkin ada beberapa yang saya harus koreksi, ya harus terima dong. Namanya mau maju kan harus terima masukan, namanya mau maju kan harus terima saran-saran kan gitu. Kalau Anda udah nggak mau terima saran, udah nggak mau terima masukan, jadi dewa aja kan gitu ya, jadi mahadewa gitu. Saya pokoknya tidak bisa kasih masukan, apapun yang kamu ngomong salah. Ya, kalau saya prinsipnya begini, I'm always right, saya selalu benar. Kalau salah, lihat rule nomor dua. Nomor dua bilang, kalau kamu salah, lihat nomor satu. Jadi Anda selalu benar. Mahadewa. Kan susah kalau orang ngobrol sama yang Mahadewa. Segala sudah tahu, segala nggak mau disalahkan, segala mau semuanya benar. Susah dong. Ya siapa yang mau bekerja dengan Anda kalau Anda mindset begitu? Tim mana yang mau merespek Anda sebagai leader kalau Anda mindsetnya saya semua sudah tahu. Kan gitu. Ya, jadi ingat semua harus speak up. Lalu nomor 7 ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Jadi dalam meeting ya, biasanya kalau kita meeting selesai ya sudah, oke, semangat ya, oke, udah ya, oke, sudah. Nah, tadi kan di awal saya bilang bahwa bagaimana kita bisa membuat meeting menjadi super efektif. Maka kita harus mengukur. Ya, ingat, bukan hanya kualitatif tapi kuantitatif. Dengan ada kuantitatif kita bisa mengukur seberapa efektif meeting yang kita lakukan. Coba yuk masing-masing kasih skor. Meeting kita hari ini berapa skornya? 1 sampai 10. 10 bagus sekali, 1 sangat jelek sekali. Berapa? 7, 5 segala macam. Semua diukur. Berarti setiap meeting kita ukur seberapa hasil atau skor dari meeting kita itu. Maka kalau kita ada ukurannya, kita bisa tahu apa yang kita bisa improve, apa yang kita bisa tingkatkan lebih baik dan sebagainya. Ya, jadi 7 tips ini ya saya sarankan Anda bisa lakukan di dalam meeting-meeting Anda. Ingat, semakin Anda efektif melakukan meeting, maka progress action yang akan dilakukan akan semakin lebih baik dan hasilnya akan semakin lebih baik. Ya, jadi kalau hasilnya tidak lebih baik atau tidak ada improvement, artinya bisa jadi your quality meeting tidak baik. Ya, quality meeting mungkin tidak efektif. Oke, so semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat buat semua leaders dan pastinya 7 hal ini adalah hal-hal yang sangat-sangat penting ya. Saya himbau untuk Anda bisa melakukannya step by step dengan baik. The more Anda lakukan dengan serius, akan skor meetingnya akan semakin baik dan dampaknya akan semakin baik. Tapi Anda melakukannya tidak efektif dan Anda abaikan ini, Anda lihat kualitas meeting yang tidak bermanfaat, kualitas meeting yang tidak efektif, lihat hasilnya, dampaknya akan tidak lebih baik dan timnya akan lambat untuk berubah. So, semua tergantung Anda. Anda leader, Anda ciptakan sebuah meeting yang scoringnya 9, 10, 9, 10, bahkan bisa lebih tinggi lagi. So, semoga sukses, semangat selalu, dan selalu lebih efektif daripada hari kemarin. Sukses selalu.